A few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Nanti dengan NIM 2263030056. Di sini saya akan membuat video memenuhi tugas UTS dengan mata pendidikan dengan bahasa pengampu Budi Pratama MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan pendidikan. Mari kita simak video. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi lingkungan pendidikan. Ada 3. Yang pertama itu pengertian lingkungan pendidikan. Yang kedua itu jenis lingkungan pendidikan. Yang ketiga itu fungsi lingkungan pendidikan. Nah, apa itu pengertian lingkungan pendidikan? Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi praktik pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan diartikan sebagai berbagai lingkungan pelaksana proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan adalah daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelajaran, pengajaran dan pelatihannya dalam proses cara perbuatan mendidik. Nah, jadi lingkungan pendidikan merupakan wilayah atau daerah yang daerah seseorang untuk dilakukan mengubah sikap atau mengubah perilaku dan tata lakunya yang bertujuan untuk mendewasakannya melalui pengajaran dan pelatihan. Ki Hajar Dewantara mengatakan lingkungan pendidikan merupakan permintaan dan dalam kehidupan anak-anak. Intinya tuh seperti bahwa pendidikan mengarah semua kekuatan di alam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencerminkan keselamatan yang tinggi dan kebahagiaan hidup. Yang kedua itu jenis lingkungan pendidikan seperti keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sebuah kecil orang karena hubungan sederhana. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti seperti ayah, ibu, dan anak. Faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh perkembangan anak seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan kondisi keluarganya. Menurut Ki Hajar Dewantara, susunan kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua. Nah, bersifat informal. Yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrat orang tua, bertanggung jawab, memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar teratur. Nah, pendidikan keluarga berfungsi sebagai terbagi menjadi 7. Yang pertama itu sebagai pengalaman pertama masa anak-anak atau kanak-kanak. Yang kedua itu menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga itu menanamkan dasar pendidikan moral. Yang keempat itu memberikan dasar pendidikan sosial. Yang kelima itu meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Yang keenam itu memberikan dasar pendidikan sosial. Yang keenam itu meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Nah, yang kedua itu sekolah. Tidak semua tugas yang dapat dirasakan oleh orang tua dan keluarga, terutama dalam hal ilmu, pengetahuan, dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dikirimkan anak ke sekolah. Sekolah merupakan sarana
yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju satu masyarakat, semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu, sekolah membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua itu, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga itu, sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Yang terakhir itu, di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, memberikan benar atau salah, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini masyarakat. Pengaruh-pengaruh dari masyarakat ini ada yang bersifat positif terhadap pendidikan anak, tetapi sebaliknya banyak pula yang bersifat negatif. Yang dimaksud dengan pengaruh yang bersifat positif di sini ialah segala sesuatu yang membawa pengaruh baik terhadap pendidikan dan perkembangan anak, yaitu pengaruh-pengaruh yang menunjukkan kepada hal-hal yang baik dan berguna bagi anak itu sendiri, maupun baik dalam berguna bagi kehidupan bersama. Pengaruh yang positif dari masyarakat ini banyak kita jumpai dalam perkumpulan pengguna seperti organisasi pelajar atau mahasiswa maupun organisasi lainnya. Baik perkumpulan atau organisasi itu bergerak dalam lapangan, kesenian, kebudayaan, olahraga, politik, maupun yang merupakan organisasi biasa yang bersifat menghimpun dan menyatukan para anggota, seperti hal organisasi pelatih atau mahasiswa dari suatu jenis sekolah atau fakultas. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan dalam individu dan kelompoknya antara lain dibagi menjadi 7. Yang pertama itu fungsi untuk mengajar, berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua itu fungsi untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga itu fungsi untuk menguatkan sebagai dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. Yang keempat itu fungsi untuk memberikan kepada anggota-anggotanya cara-cara untuk mengembangkan diri dari pengaruh kekuatan otaris. Yang kelima itu fungsi untuk memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang bersifat pada prinsip bersama hak. Yang keenam itu fungsi untuk memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga yang sangat memuaskan, atau pengetahuan mengenai cita rasa berpakaian, musik, jenis, seperti lainnya. Yang ketujuh itu fungsi untuk memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi lebih kompleks.